Shalom, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih ada. Itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami tunduk mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, selalu memeliharakan kami Tuhan, menuntun kami dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali akan belajar sebagian kecil daripada firman-Mu lewat program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelumnya Tuhan, mari Tuhan suci kuduskan hati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, beri kami hikmat untuk bisa memahami dengan baik maksud tujuan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23 berbunyi demikian. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikbod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu." "Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. "Perhatikanlah, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, mari, kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu
Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-awen. Amin. Bacaan kita pada saat ini disimpulkan dalam sebuah tema, yaitu ketika Tuhan di pihak kita. Pernahkah saudara tertekan, merasa dikepung oleh musuh dan sedang mengalami masalah yang berat? Saudara merasa tertindas oleh rumitnya masalah, beratnya tekanan hidup. Beranikah saudara bertindak dengan mengeluarkan kemampuan untuk keluar dari tekanan itu? Kisah kepahlawanan Yonatan adalah sebuah kisah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tertekan di Gibea Benyamin karena kepungan musuh, membuat Yonatan keluar bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Ia keluar diam-diam sebagai bentuk kesadaran diri bahwa dia tidak punya otoritas untuk memimpin orang Israel ke medan pertempuran dalam jumlah yang besar. Yonatan bertindak dengan keyakinan bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan jika dia bertindak. Jika Tuhan bertindak bukan pada banyak atau sedikitnya orang-orang, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Yonatan bertindak tidak menurut kemauannya, tapi seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan tunjukkan kepadanya. Tuhan bertindak, ia turun tangan menolong Yonatan dalam peperangan itu. 1 orang, 20 orang dikalahkan hingga huru-hara terjadi di perkemahan orang Filistin yang terdapat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tidak ada tempat, ruang, dan waktu tanpa tekanan intimidasi dan tanpa beban hidup. Bertindak dengan iman diperlukan untuk menghadapi dan keluar dari tekanan-tekanan seperti itu.
Betapa pentingnya percaya akan otoritas dan kemahakuasaan Tuhan bertindak dalam diri siapapun. Boleh saja kita sendirian, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi jika Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa bimbang. Percayakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk bergumul sendiri, untuk bertindak sendiri. Berserah, percaya, dan bertekun sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, setia menjaga dan memeliharakan kami dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan, kembali mengingatkan kami untuk tetap percaya bahwa jika Tuhan bersama-sama dengan kami, tidak ada yang tidak mampu dan tidak ada yang mustahil. Saat ini kami berdoa, buat setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dalam setiap kehidupan kami semua. Berdoa untuk pertumbuhan jemaat kami, Jemaat Immanuel Batakan. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang bergumul, Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kami, memberi kami hikmat untuk bisa keluar dari pergumulan itu. Tuntun kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan beri kepada kami, agar kami tetap berharap dan bersandar hanya kepada-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Terimalah kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihak